Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa salatullah wa salamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Afwan, datangnya telat ini. Dikira masih bulan September, saya pas lihat jadwal barusan, untung lihat ini, kalau tidak dilihat Masya Allah, qadarullah. Al-muhim, alhamdulillah pada malam ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian malam ini kita akan mengambil tema mencoba untuk mentadaburi surah Ad-Duha. Saya yakin surah ini dalam kajian tafsir sering dibahas. Tetapi dalam kajian tadabbur ini kita akan lihat lebih dalam, bukan hanya dari sisi makna. Kalau tafsir kita melihatnya adalah makna al-bayan. Tapi dalam tadabbur ini kita akan menggali lebih dalam. Di antara poin-poin dalam kajian tadabbur itu, yang pertama adalah ketika kita membuka satu surat, maka dalam kajian tadabbur itu banyak pertanyaan yang kita tanyakan. Contoh dalam pertemuan kita akan kita bahas adalah tentang surah Ad-Duha. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini surah Ad-Duha? Nah, kemudian kita akan melihat susunan kalimat di dalam ayat tersebut, ya. Dalam surat tersebut ayat per ayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha ini mengawali ayat pertama itu dengan kalimat wadduha. Nah, sebelum menjawab kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha disebut Ad-Duha. Penamaan surah ini bukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ijtihad para sahabat, juga bukan para ulama, tapi yang menamakan surah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama surah itu pasti ada kalimat di dalam ayat yang diambil untuk nama surah tersebut, kecuali surah Al-Ikhlas. Seluruh nama surah itu pasti ada kalimat dari ayat tersebut atau dari ayat surat tersebut yang diambil menjadi nama judul surah. Contoh surah yang akan kita bahas adalah surah Ad-Duha. Nah, kalimat Ad-Duha itu ada dalam ayat surat tersebut. Al-Fil ada. Kemudian At-Takatsur, ya. Al-Fajr, An-Naba, An-Nazi'at dan lain sebagainya. Kecuali Al-Ikhlas. Yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang surah An-Naml. Ada kalimat An-Naml dalam ayat surat tersebut.
kecuali Al-Ikhlas ya. Enggak ada kalimat ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas, tidak ada. Pernah saya bahas kalau tidak salah di Masjid Al-Islah ya, tentang Al-Ikhlas. Di sini belum ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena ini inti ya. Surat ini adalah inti. Nah, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa surah Ad-Duha ini termasuk surah apa? Ada dua ya. Surah itu ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Kemarin telah saya sampaikan ketika membahas surah An-Naml bahwa Makkiyah itu adalah surat yang isinya ayat-ayat untuk membangun pondasi ya, generasi-generasi Islam, membangun pondasi akidah, akhlak ya. Itu inti daripada surah Makkiyah. Nah, di sini pula dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah ini dengan surah Ad-Duha, dan di ayat pertamanya pun Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat wad-duha. Kalau kita perhatikan kalimat pertama dalam ayat ini diawali dengan huruf, yaitu huruf wa, huruf waw. Nah, huruf waw di sini oleh para ulama disebutnya dengan waw qasam, karena waw ini banyak jenisnya. Ya, ada waw ataf, waw qasam. Waw qasam termasuk waw huruf jar. Artinya ketika kalimat ya didahului oleh waw qasam, maka dia harus majrur dalam ilmu nahwu. Nah, waw qasam artinya sumpah. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sebuah sumpah. Apa yang Allah sumpahi? Ad-duha, yaitu tentang waktu duha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu beberapa waktu yang disebutkan dalam surat ini. Ad-duha, wad-duha, kemudian al-fajr, wal fajri, kemudian zuhur. Ada zuhur nggak? Nah, fajar ada ya, wal fajri itu awal waktu. Kemudian wad-duha itu tulu'us syams, jadi mulai terbitnya matahari, mulai sinar matahari itu memancar. Zuhur nggak ada ya, wadzuhri nggak ada. Kemudian asar ada, wal asri. Setelah asar apa? Maghrib, wal maghrib nggak ada. Isya, wal isya nggak ada. Tapi yang ada apa? Wal lail, 4 waktu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 waktu ini? Nah, di sini rahasianya ya, 4 waktu ini. Di antaranya akan kita bahas adalah ad-duha. Ya, waktu demi waktu duha. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah gitu ya, maka itu menunjukkan sesuatu yang Allah sumpahi itu adalah perkara yang sangat agung. Ketika ada sumpah, maka ada jawabnya ya. Disebutnya qasam, jawabul qasam. Nah, itu perkara yang dahsyat, perkara yang agung yang akan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini secara khitab ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW,
tetapi secara umum pelajarannya adalah untuk umatnya. Baik, apa makna ad-duha, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu makna duha? Ya, waktu duha sama-sama. Ad-duha ini secara bahasa, ya. Secara bahasa makna ad-duha adalah waktu tulu'i syamsi, waktu tulu'i syamsi, waktu munculnya matahari, itu waktu duha. Ya'ti ba'da subhi, yaitu yang datang setelah waktu subuh. Itu makna ad-duha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu? Ada apa di waktu itu? Nah, kalau kita lihat ketika matahari terbit, apa yang dihasilkan oleh matahari ketika terbit di pagi hari? Cahaya, ya kan? Cahaya yang tadinya gelap saat fajar itu masih gelap, tapi ketika duha munculnya cahaya matahari, semua menjadi terang. Ini isyarat. Kalimat ad-duha ini mengisyaratkan bahwa ketika sebelum munculnya matahari, semua dalam keadaan gelap, tidak terlihat apa-apa. Tapi ketika muncul waktu duha, semuanya nampak, terlihat, terang. Karena nampak dan terlihat terang dengan adanya cahaya ad-duha ini, maka kehidupan manusia bisa dimulai, dan semua muncul dari sana berbagai macam kebaikan-kebaikan, semangat, spirit, gitu ya. Bahkan ad-duha ini oleh para ulama disebutkan waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu yang membawa kebaikan, waktu yang membawa berbagai macam keberkahan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunat meskipun dalam perjalanan. Yang pertama sholat malam, yang kedua sholat duha. Ya. Hingga pulang safar pun Nabi SAW melaksanakan, ketika sampai di pagi hari beliau melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimalnya tanpa batas. Ya. Ada dalam riwayat sampai 12 rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam waktu duha itu waktu kebaikan, waktu keberkahan. Nah, kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Nah, apa kaitannya? Ya. Apa kaitannya? Apa hubungannya Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama bersumpah dengan waktu duha, yang mana waktu duha itu adalah waktu semua kebaikan, waktu keberkahan. Kemudian Allah juga bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza sajada. Waktu malam di ayat ini diikat dengan kalimat
idza saja, dzaraf, ya, zaman. Diikat dengan dzaraf zaman, idza saja. Artinya bukan seluruh malam, ada sebagian malam. Kapan? Idza saja. Apabila saja. Apa makna saja, Bapak Ibu sekalian? Apa makna saja? Supaya kita paham kaitannya nanti dengan ad-duha, maka kita harus paham dulu kalimat yang Allah sumpah dengan lain ini, idza saja. Saja itu apa? Diterjemah apa? Ya? Sunyi. Nah, itu kan bahasa kita mah cuman segitu-gitunya, sunyi. Saja itu minimal ada 3. 1, jaa, datang. Wal laili idza saja, apabila malam datang. Yang kedua, ghatta, menutup. Yang ketiga, sakana. Nah itu tadi, tenang, hening. Ya, diterjemahkan sunyi gitu ya. Padahal sakana, sakana itu sakinah. Nah, wal laili idza saja, demi malam apabila dia datang kemudian menutup jadi gelap, kemudian sakan, tenang, menjadi tenang. Nah, dengan kalimat ini idza saja, ternyata waktu malam itu terbagi menjadi 2. 1, wal laili idza saja, dan ini menunjukkan karena ada kalimat sakana di sana, makna daripada saja itu menunjukkan malam itu adalah malam yang baik. Jadi malam dibagi 2 berdasarkan ayat ini, dan ini malam yang terbaik, idza saja. Yang kedua, malam yang buruk. Di surat apa? Bahkan Allah memerintahkan kita, bahkan mengajarkan kita untuk berlindung dari keburukan malam itu. Ada yang ingat surat apa? Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ghasiqin itu maknanya Allah, ya silakan dicek nanti dalam bahasa kamus-kamus ataupun dalam tafsir, bahwa ghasiq itu artinya apa? Al-lail idza aqbala, apabila hadir, apabila datang. Nah, jadi malam itu ada 2. Ada malam idza saja, yang ini mengisyaratkan spiritnya adalah spirit kebaikan. Sedangkan malam yang kedua, jenis yang kedua adalah bagian kedua, ghasiqin idza waqab, malam yang buruk. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan malam apabila telah datang. Sedangkan di sini Allah bersumpah demi malam apabila telah datang juga. Berarti ada kebaikan di sini. Apa kebaikan? Nah, ini menginspirasikan bahwa wal laili idza saja, dan kalimat saja ini apabila malam datang. Jadi di sini akan ada 2 jenis manusia yang ketika malam datang. Yang pertama adalah kelompok manusia yang masuk pada wal laili idza saja, nanti akan ada hubungannya dengan wadduha tadi, ya. Wal laili idza saja. Yang kedua, ghasiqin idza waqaf. Nah, orang-orang yang terkategori berada pada malam yang baik itu adalah ketika malam datang, malam gelap, malam hening,
Maka orang-orang yang mendapatkan walaili idza saja ini, dia akan segera memanfaatkan momen malam tersebut untuk zikrullah, qiyamul lail, atau tahajud, atau tilawatul Quran, tadabburul Quran, seluruh kebaikan-kebaikan di malam hari. Ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan ini di malam hari, berarti dia berada pada kategori malam idza saja. Ketika orang melakukan hal demikian, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, dan para sahabat dididik seperti itu. Bahkan Nabi sebelum ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dididik demikian. Dalam surah Al-Muzammil bisa dilihat, ya ayyuhal muzammil qumil laila, qum, berdirilah kamu, bangunlah kamu, al-laila, al-laila sama pada malam hari, nisfahu pertengahannya, awil qus minhu awzid alaihi, sebelum atau sesudahnya, di awal malam, tengah malam, atau di akhir malam. Apa? Salat. Ini pertama kali yang diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau melakukan tugas dakwah dan mengajarkan kepada para sahabat. Ketika beliau lakukan itu, maka beliau transfer gitu ya, amalan ini kepada siapa? Para sahabat. Dan hingga waktu fajar datang, kemudian tibalah waktu duha. Ketika orang sibuk dengan kebaikan di malam hari, di mana orang-orang lagi pada tidur istirahat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beristighfar. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Qalilan ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidurnya. Kalau kita sedikit tidur apa? Sedikit sekali mereka tidur. Qalilan ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun, ya, surat Al-Imran. Mereka itu di waktu sahur, itu waktu malam, berarti sepertiga malam. Apa yang mereka lakukan? Yastaghfirun. Artinya mereka orang-orang yang Allah bersumpah dengan malam itu idza saja, dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan saleh. Sehingga dalam kondisi malam seperti itu, hingga datang waktu fajar sampai waktu duha, maka mereka layak dengan ad-duha tadi. Layak dengan apa? Kebaikan, layak dengan keberkahan yang akan Allah berikan. Makanya di awal Allah bersumpah wad-duha. Orang yang akan mendapatkan kebaikan dari waktu duha ini siapa? Yang tadi walaili idza saja, orang-orang yang memanfaatkan waktu malam ketika dia datang. Bukan ghasiqin idza waqab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau pergi ke tempat tidur, sebelum beliau tidur, apa yang beliau lakukan? Pertama, ini sunnah Nabi, berwudu terlebih dahulu. Kedua,
beliau selalu membacakan triqul. Triqul apa saja? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb. Nabi, seorang nabi maksum, jamin masuk surga, ya kan? Dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih melakukan perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nabi bukan, rasul bukan, sahabat juga bukan, ulama juga bukan. Masa tidak berlindung? Maka lebih pantas kita untuk melakukan hal itu. Nabi saja berlindung dari ghasiqin idza waqab. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan-amalan seperti itu, malamnya itu mudah bangun. Mudah bangun. Karena memperlindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wal-laili idza saja. Karena nanti di akhirnya ketika duha datang diberikan apa? Keberkahan. Coba perlihatkan apa? Coba kita lihat diri kita sendiri. Apa yang kita alami ketika kita menghidupkan malam? Paginya rasakan. Ya. Paginya apa? Ngantuk gitu. Bukan, suasana hati. Suasana hati, keberkahan, keluarga, kesehatan. Itu karena ad-duha itu waktu kebaikan, seluruh kebaikan Allah berikan. Bagi siapa yang tadi? Wal-laili idza saja. Ini kita bahas dari sisi bahasa terlebih dahulu. Nanti kaitannya kenapa surat ini ditujukan kepada Nabi SAW dengan sumpah waktu duha. Karena nanti di asbabun nuzul, ya, ayat ini berkaitan dengan ketika Nabi SAW ya, terhenti atau tertunda turunnya wahyu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ada seorang wanita Quraisy mengatakan, Muhammad telah ditinggalkan oleh syaitannya. Itu kalimatnya. Kalimat yang disampaikan oleh seorang wanita Quraisy, ya, musyrikah, ya, ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun wahyu kepadanya, dia mengatakan, taraka syaitanuhu. Ya, jadi syaitannya Muhammad telah meninggalkan. Berarti dia mengatakan syaitan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ini kekufuran seorang wanita Quraisy. Nah, mereka tahu dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggalkan oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah gitu. Karena kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam, beliau membacakan ayat Al-Quran, dan itu terdengar oleh orang-orang Quraisy. Berarti ini isyarat, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahajud itu boleh dikeraskan, terdengar sama keluarga kita. Bahkan kalau orang-orang Quraisy mendengarkan bacaan Nabi waktu malam hari, waktu Nabi tahajud, berarti itu tetangga, berarti ya, kedengaran sama tetangga. Artinya boleh dibacakan, dikeraskan. Karena bacaan yang terdengar oleh telinga kita ini secara kajian ilmu kesehatan luar biasa, Bapak Ibu sekalian, dahsyat sekali. Makanya kalau keluarga kita lagi sakit, bacakan ayat-ayat Quran. Bacakan ayat Quran. Para ulama dahulu begitu.
sebelum berobat mereka berobat dengan Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau haji, ya, hajian di Mekah, sakit panas, apa yang beliau lakukan? Beliau membacakan surah Al-Fatihah. Dan ternyata Al-Quran itu apa? Syifa. Syifa. Dan ini sudah ada penelitiannya di Inggris. Jadi orang-orang yang mendengarkan Al-Quran itu tingkat ketenangannya, jiwanya lebih tenang, itu tinggi sekali. Dan kesembuhan itu berawal dari ketenangan jiwa. Sebagaimana kasus-kasus kemarin ya, waktu corona, rata-rata orang yang sembuh itu bagaimana? Orang-orang yang tenang. Orang yang meninggal, orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, ketidaktenangan. Mati sebelum mati. Ini Al-Quran. Kembali lagi kepada surah Al-Duha, ayat kedua, wal laili idza saja. Sekali lagi, malam berdasarkan ayat ini itu terbagi kepada dua. Satu, malam yang baik, yang kedua malam yang buruk. Malam yang baik itu adalah idza saja, ya, apabila ketika dia datang maka kita betul-betul menggunakan malam itu, memanfaatkan malam itu untuk bermunajat, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Sebaliknya, malam yang buruk adalah malam yang ketika malam datang, inspirasi keburukan itu datangnya dari syaitan dan dari hawa nafsu, maka dilakukan dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Mungkin dengan begadang, ya, kalau tidak maksiat, nonton film, ngobrol ngarang ngidur, ngomongkan batur misalnya. Malam-malam, itu berarti dia ghasiqin idza waqab. Terlebih digunakan untuk maksiat, anak-anak muda, ya, hangout gitu. Pernah waktu kita ngantar Syekh, ya, malam jam 1 ya, jam 1 malam, daerah sini, kirain nggak banyak orang, itu anak-anak muda, masya Allah, balap-balapan. Coba kalau ngariung kajian gitu ya, ngariung ngaji gitu, di jalan tenang, nggak masalah. Ada nggak yang bisa mendekati mereka daripada babalapan gitu? Kan ini ghasiqin idza waqab, orang-orang yang masuk kepada ghasiqin idza waqab. Harus ada di antara anak-anak muda yang wal laili idza saja. Jadi mengajak mereka gitu, ya. Jadi menghidupkan malam itu dengan amal soleh, termasuk dakwah kepada mereka, komunitas kayak gitu harus ada. Karena nanti akan mendapatkan ad-duha ketika waktu duha muncul. Nah itu, apa hubungannya ad-duha dengan al-lail tadi? Karena waktu duha adalah waktu keberkahan, waktu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan keberkahan di waktu duha apabila di malam harinya idza saja. Kemudian di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, apa artinya? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, apa diterjemahkan di sana?
Coba dibacakan yang keras. Tuhanmu tidak meninggalkan kau dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka, wadda'a itu artinya taroka, meninggalkan. Ada dalam bahasa Arab wada'an, haji wada'. Ada istilah haji wada', itu haji apa? Haji perpisahan. Wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkan. Wa ma qala, dan tidak membencimu. Qala. Secara bahasa makna wadda'a ya atau taudhi' itu biasanya digunakan untuk orang yang tercinta. Pileleyan, berpisah dari orang yang tercinta, yang dikasihi. Itu wada'a, berpisah. Nah, sedangkan al-qala itu biasanya digunakan untuk al-adu, ya, untuk musuh. Nah, artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala satu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ucapan orang-orang Quraisy ketika wahyu terjeda, ya kan? Sehingga dikatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka ayat ini hadir untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu wahyu tidak turun, itu beban secara mental, ya. Karena umat, terutama orang-orang Quraisy, itu akan mengatakan hal-hal yang buruk kepada Nabi, ya, termasuk tadi kalimat-kalimat itu. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang-orang yang paling dicintai dalam kondisi kesedihan yang dahsyat. Maka ayat ini hadir tadi wadduha, ya, diawali dengan waktu duha. Jadi pangbeberah itu ayat ini itu ayat penggembira kepada Nabi, penyemangat. Kamu ini orang yang luar biasa, yang layak mendapat kebaikan. Kenapa? Walaili idza saja, karena kamu tiap malam, hai Nabi, karena diperintah oleh Allah dalam surat Al-Muzammil, itu selalu menghidupkan malam. Itu untuk Allah. Layakkah Allah meninggalkanmu? Gitu. Kalau mau dibahasakan. Tidak. Dijawab ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan. Seorang kekasih tidak akan meninggalkan kekasihnya. Dan Allah tidak membencimu seperti halnya membenci musuh, tidak. Karena kalimat qala itu digunakan untuk musuh. Karena kau bukan musuh, kau adalah kekasih. Ini sekaligus jawaban terhadap tuduhan orang-orang kafir Quraisy, sekaligus menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini kata para ulama, ayat ketiga ini jawab qasamnya, ya. Jawab dari sumpah tadi. Setelah Allah sumpah, nah ini jawabannya. Jadi Allah tidak meninggalkan. Maka di ayat keempat ditambah lagi jawabnya. Jadi ada dua jawab qasam kata para ulama. Walal akhiratu, ini juga jawab qasam. Walal akhiratu.
Dan sungguh akhirat itu khairul laka minal ula. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara psikologis dalam kondisi yang sedang dipenuhi kesedihan yang sangat, orang-orang tercinta meninggal, yang selalu melindungi menjaga beliau dalam dakwah, kemudian wahyu tidak turun. Berat sekali, berat sekali bagi Nabi SAW. Maka ayat ini, ayat yang keempat, Allah menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, daripada dunia. Nah, dunia di sini disebut al-ula. Didahulukan akhirah. Akhirah ini yang akhir, kehidupan yang akhir, tapi didahulukan oleh Allah walal akhirat. Ini menunjukkan keagungan, kebesaran, kedahsyatan, ya, kehebatan di negeri akhirat, kebaikannya daripada di dunia. Nah, dengan ayat ini semua kesedihan, semua beban psikologi, beban mental yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sirna. Kenapa? Karena di akhirat Nabi sudah dijanjikan di dalam surah Al-Kautsar, ya, inna a'tainakal kautsar. Padahal Nabi masih di dunia, sudah diberikan. Ya. Kalau dengan bahasa sederhana begini, wahai Nabi, kesedihan yang melanda, yang menimpa, ya, wahyu yang terjeda, gitu, sehingga membuat kamu sedih, ini sementara, gitu. Walal akhiratu khairul laka. Akibatnya, akhirnya nanti di akhirat itu akan jauh lebih baik. Karena akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Khalidina fiha, unlimited. Kesedihan di dunia itu terbatas, paling beberapa bulan, beberapa tahun, gitu ya. Penyakit di dunia juga terbatas, betul. Kesedihan itu terbatas di dunia itu sebentar, paling lama. Saya pernah jelaskan siapa yang paling lama penyakit. Masih ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya? Berapa lama? 18 tahun. Tapi tidak berubah. Kenapa? Karena tahu, ya, dunia itu sebentar. Akhirat itu lebih baik. Unlimited, bayangkan. Kemarin saya jelaskan. Berapa tahun hidup kita di dunia? Paling lama 70 tahun, itu belum diskon, ya. Belum diskon sakit, belum diskon sedih dan sebagainya. Menikmati hidupnya itu ya sebentar. Paling lama 70 tahun. Jangankan akhiratnya, jangankan berbicara akhirat. Akhirat itu hitungannya berapa? Satu hari akhirat berapa hari dunia? 1000 tahun. 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Akhirat itu terlalu besar, gitu. Jangan dulu akhirat. Setelah dunia kemana? Setelah mati kemana? Alam kubur. Berapa lama, Bapak Ibu? Kemarin saya sampaikan, Fir'aun sampai hari ini berapa tahun?
Ya kurang lebih 7.000 tahun. Padahal hidupnya berapa lama? Senangnya berapa lama? Menderita di alam kubur berapa lama? Sampai kiamat. Belum nanti setelah kiamat ditambah lagi unlimited. Waliyazubillah. Ya. Waliyazubillah. Makanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Jangan berlarut dalam kesedihan. Jangan berlarut dalam memikirkan masalah problem dalam kehidupan kita. Dan itu pasti terjadi. Nabi saja mengalami hal itu. Bahkan lebih berat yang dialami Nabi daripada kita. Nah, ketika Allah sampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula, ini menjadi kabar gembira, penyemangat, gitu ya, mengembalikan spirit bagi orang-orang yang meyakini, yang beriman tentu, ya, yang walaili idza saja tadi, yang menghidupkan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat dari Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Telah Allah berikan akhirat yang lebih baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalimatnya semuanya pakai la, lam taukid, la, lal akhirah, la saufa. Ini penegasan. Betul-betul. Saufa yu'tika, Allah akan memberikan kepadamu Muhammad fatarda, sehingga kamu ridha dengan pemberian itu. Jangankan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang unlimited. Ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, ada orang yang menawarkan bantuan saja, sedikit saja, bagaimana rasanya? Nganuhun kena kayak bebeakan gitu, hantu mah sujud gitu tah. Itu kepada manusia kan? Ini Allah yang memberikan, yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memberikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Siapa yang akan diberikan itu? Nabi. Bagaimana keadaan Nabi? Wal-laili idza saja. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatima fa'awa. Apa makna awa, Bapak Ibu sekalian? Fa'awa. Apa makna awa? Coba diterjemah apa maknanya? Hah? Melindungi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini kalimat awa, ini artinya a'taka kulla syai'. A'taka kulla syai', memberimu segalanya, segala sesuatu. Alam yajidka, ya, bukankah kamu dulu Muhammad yatiman, seorang yatim? Nabi saat dalam kandungan ayahnya meninggal. Setelah 6 tahun ibunya meninggal. Yatiman. Ini secara bahasa ya, yatim secara bahasa yatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu kepada Nabi.
Siapa yang menggerakkan hati pamannya untuk menjaga Nabi? Allah. Siapa yang menggerakkan hati seorang wanita paling kaya saat itu ketika Nabi berusia muda untuk memberikan kepercayaan kepada seorang yatim yang tidak punya apa-apa, diberikan kepercayaan menjadi bisnismen? Siapa yang menggerakkan hati Siti Khadijah? Bahkan siapa yang menggerakkan hatinya untuk mencintai Nabi sehingga menjadi pendukungnya? Diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aw. Ini makna aw. Allah memberikan segalanya. Dan yatim, makanya kalimatnya fa'awa, bukan fahafadhaka atau fahafadh, menjaga, memelihara, tapi fa'awa. Yatim, kalau secara bahasa tadi yatim itu apa? Ya, tidak ada orang tua. Tapi secara balaghi, ya, yatim ini layak Allah Subhanahu wa taala awa, memberikan Nabi segala-galanya. Kenapa? Karena yatim di dalam makna balaghi itu artinya apa? Al-farid, al-wahid, al-mutamayyiz, al-mukhtalif, laisa mithla ghairi. Al-farid itu satu-satunya sosok yang seperti Nabi. Gitu. Al-wahid, satu-satunya orang yang unik, ya. Mutamayyiz, yang spesial. Al-mukhtalif, yang berbeda dari yang lain. Itu sejak muda Nabi itu diberi gelar apa? Al-Amin, ya. Bukan hanya yatim, bukan hanya tidak ada bapak ibu, tapi yatim ini memang dia menyendiri, berbeda dari yang lain karena kejujurannya, ya kan? Amin, diberi gelarnya juga Al-Amin. Kemudian kecerdasannya, amanahnya untuk menyampaikan, nggak diberi gelar apa? Tabligh, fatanah, cerdas. Itu Nabi. Yatim, ini secara makna balaghi. Makanya pantas fa'awa, karena kamu itu berbeda dari yang lain Muhammad, maka pantas kami awa, kami berikan segala sesuatu. Maka isyarat pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, fa'ammal alam yajidka yatiman fa'awa. Jika kita ingin diberikan oleh Allah segala sesuatu, maka jadilah yatim. Dalam artian apa? Bukan kehilangan kedua orang tua, tapi berbeda dari yang lain. Ketaatannya kepada Allah berbeda dari yang lain. Seperti halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'awa. Maka tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang seperti itu. Karena Allah yang langsung mengurusnya, Allah yang langsung menjaminnya, seperti halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapatimu dhalan dalam keadaan, dhalan secara bahasa apa? Sesat. Ini bukan sesat Nabi tersesat secara akidah, bukan, ya. Dhalan di sini laisa indaka nubuwah. Jadi Nabi belum mendapatkan kenabian, gitu. Ini makna dhalan di sini, ya. Bukan dhalan ini sesat mengikuti kebatilan, bukan, gitu, ya. Ini dulu ramai, ya, viral di sabab maca terjemahan gitu ta. Jadi dianggap Nabi sesat gitu. Nah, dalilnya eta cenah wa wajadaka dhalan fahada. Gitu.
Padahal yang dimaksud dhalan di sini apa? Nabi itu belum mendapatkan nubuwah, kenabian. Gitu. Ya. Bahkan di Tafsir Ibnu Ashur itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dhalan di sini, Nabi itu dalam kondisi bingung. Maksudnya bingung apa? Melihat keadaan kaumnya yang sesat, gitu, yang musyrik, sehingga belum ada petunjuk kepada beliau untuk bagaimana menuntun mereka, begitu. Ya. Bukan wajadaka dhalan di sini, Nabi dalam keadaan tersesat secara akidah, bukan makna itu keliru. Ya. Juga dhalan di sini bisa berarti Nabi pada waktu belum al-lail idza saja, gitu ya. Atau belum berada pada waktu ad-duha. Gitu. Belum lahirnya belum turunnya Quran. Itu maksud dhalan di sini. Belum turunnya petunjuk bagaimana Nabi menuntun umatnya dalam kondisi seperti itu. Fahada, maka Allah yang memberikan petunjuknya, Allah yang menuntunnya. Itu. Dulu kamu Muhammad dalam kondisi seperti itu, sekarang kamu sudah bisa menuntun umat dengan petunjuk Al-Quran, dengan petunjuk Allah. Diingatkan, ini Nabi diingatkan, sedang diingatkan. Karena dalam kondisi apa tadi? Sedang kondisi sedih, gitu ya. Kondisi sedang murung. Nabi diingatkan, bukankah dulu kamu gitu, orang yang tidak tahu bagaimana menuntun umat, sekarang Allah kasih petunjuknya Al-Quran, sehingga kamu bisa menuntun umat dengan cara Allah. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, bukankah dulu kamu itu seorang a'ilan? Apa makna a'ilan? Seorang yang fakir, ya. Kemudian fa'aghna, lalu Allah memberikan kecukupan. Ini makna bahasanya. Tapi kalau kita makna balaghinya ini, ailan, kamu dulu itu ailan, seorang yang fakir bil bu'di anillah, jauh dari petunjuk nubuwah, gitu. Belum mendapatkan nubuwah tadi. Lam takun ta'rifullah, kamu belum mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun. Fa'aghna, lalu Allah cukupkan kamu dengan apa? Bil qurbi minallah. Kalau Allah mencukupkan kamu dengan dekat dengan Allah, ya. Sehingga kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa mengajarkan umat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna balaghi. Tapi makna bahasanya, lughawiynya itu wa wajadaka 'ailan fa'aghna, memang dulu Nabi dalam kondisi beliau tidak punya apa-apa, seorang yatim. Tapi Allah berikan kecukupan, ya. Sehingga Allah berikan seorang wanita yang bisa mendampinginya, bahkan bisa membiayai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, Nabi itu menjadi manusia terkaya setelah risalahnya sampai kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu itu dulu begitu?
Oleh karena itu, fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh karena itu, jangan kamu menghardik seorang yatim. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Secara khusus khitabnya kepada Nabi, tapi pelajaran umumnya adalah untuk kita semua. Jadi jangan pernah takhar. Apa makna takhar? Ya, diterjemahkan apa? Menghardik, sewenang-wenang. Qahara itu memaksa, ya, otoriter, sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jadi diingatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kenapa? Karena Nabi dulu pernah sebagai yatim. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan. Apa nahara di sini diterjemahkan? Menghardik, membentak. Ini syaratnya, pelajarannya adalah bahwa dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ailan fa'aghna, dulu seorang yang tidak punya. Maka ketika ada orang-orang yang seperti itu perlu bantuan, maka jangan dibiarkan. Ketika ada orang yang meminta-minta, jangan dibentak, diusir. Kalau kita tidak punya, lebih baik dengan perkataan yang baik, atau apapun yang kita miliki, berikan. Jangan dibentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, kalimat bi ni'mati rabbika, karena kalimat nikmah ini disandarkan kepada Rabb, artinya seluruh nikmat. Artinya seluruh nikmat. Apapun nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu, ya, maka fahaddits, maka ceritakanlah. Maksudnya di sini bukan diceritakan secara bahasa, kita menceritakan pada orang lain, tapi fahaddits di sini maknanya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun nikmatnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaddits, maka syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surah Ad-Duha ini, pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan jalan ketika dalam kondisi Nabi tertekan, kondisi Nabi dalam keadaan kesulitan, kondisi dalam keadaan beban mental karena ditinggalkan, seolah-olah ditinggalkan oleh Allah karena tidak turun wahyu, kemudian banyak kerabatnya yang meninggal dunia. Maka ayat ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekaligus memberikan pelajaran kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak membiarkan orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, seperti halnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh Allah ditolong,
oleh Allah dibantu, oleh Allah dijaga. Padahal nikmat yang telah Allah berikan itu luar biasa dahsyat. Dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan para pendukung, orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu Nabi dalam kondisi sengsara sendirian. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan beban itu ada. Musibah, masalah itu ada, tidak terasa lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semuanya ada di dalam surah Ad-Duha. Semangatnya, spiritnya luar biasa muncul kembali. Maka kita sebagai umatnya belajar dari kisah ini, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita alami, maka selama kita wal-laili idza saja, selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada beban hidup yang berat bagi orang tersebut, karena Allah yang akan menolongnya. Apalagi kalau kita mampu menjadi yatiman seperti Nabi, dalam artian yatiman berbeda dari yang lain, maka Allah yang akan langsung turun tangan untuk menolongnya. Ini pelajaran daripada surah Ad-Duha, sehingga sebetulnya nyambung dengan surah setelahnya gitu. Ya, nyambung dengan surah, yaitu surah Asy-Syarh gitu. Jadi Nabi itu setelah turun surat Ad-Duha itu udah dadanya itu ngeplong gitu, udah lega banget gitu, lega sekali. Makanya alam nashrah laka sadrak, itu kaitan dengan surah setelah, karena dengan diberikan surah Ad-Duha. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari surah Ad-Duha ini, yaitu terutama meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjadi bagian dari orang-orang yang wal-laili idza saja. Karena di sana kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya itu, kenapa Nabi menjadi orang yang kuat seperti itu? Karena itu, komunikasi dengan Allah itu terjaga. Komunikasinya dengan Allah terjaga. Kedua, tilawah Al-Qur'annya juga terjaga. Dan dia akan terbimbing ketika kita berinteraksi dengan Quran tadabbur. Satu, mindset kita itu akan tidak seperti kebanyakan orang dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tetap mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menjadi manusia-manusia yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kajian tadabbur surah Ad-Duha ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.